Selamat siang untuk Bapak Ibu guru, para pengawas. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video ujian praktek yang bertema itu podcast dan tentang pasar modal ataupun saham. Jadi sebelum memulai saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya itu Vincent Darlan Cristello, kelas 12D untuk absen 31. Jadi sekarang ini saya bersama dengan saudara sepupu saya, Joanna, untuk memperkenalkan tentang apa itu pasar modal atau saham. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, jadi dalam pasar modal itu ada apa sih, Ceng? Kalau buat dalamnya itu? Jadi kalau di dalam pasar modal itu sebenarnya ada macam-macam instrumennya. Jadi pertama ada yang namanya saham, lalu ada yang namanya reksadana, ada yang namanya indeks, dan yang terbaru itu kripto. Cuman kalau kripto itu sebenarnya masih dalam tahap regulasi yang diperbarui lagi, jadi masih dalam ongoing lah, masih proses gitu. Belum lama ya? Terus juga ada obligasi dan lain-lain gitu. Oh, jadi kalau buat kayak saham gitu biasa lebih tinggi kastanya dibanding yang lain atau gimana? Tergantung, bukan masalah kasta. Jadi kalau misalnya masing-masing produk keuangan itu kan macam-macam, ada resiko, ada return, ada imbal hasil, Jadi kalau misalnya di saham itu imbal hasilnya otomatis untuk dibandingkan dengan resiko pasti imbal baliknya beda gitu. Jadi kalau misalnya kayak di saham high risk high return itu ada istilahnya. Jadi kalau misalnya kita mau imbal hasilnya tinggi, risknya pasti lebih tinggi gitu. Jadi masalah kasta sih nggak ada. Cuman kalau misalnya dalam sebuah perusahaan, kalau misalnya perusahaan dinyatakan pilot atau tutup, biasanya yang pemegang saham itu akan mendapatkan ganti rugi terakhir dibanding dengan orang yang punya obligasi atau surat utang kayak gitu. Makanya sebenarnya dibilang kasta nggak juga sih gitu, cuman dia ada privilege tersendiri kalau yang punya obligasi gitu. Oh, berarti terpisah gitu ya, cuman masih ada sangkut pautan. Iya, betul. Oh, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana sih kalau kita misalnya itu mau ikut bertransaksi di pasar modal gitu? Oke, kalau transaksi di pasar modal itu pertama yang pasti kita harus cari brokernya dulu nih, atau enggak cari istilahnya kayak apa ya, kayak bank lah gitu. Bank. Kayak banknya dulu gitu. Tapi kalau di pasar modal itu kita ngomongin sekuritas gitu, sekuritas. Jadi kamu nanti di sana buka akun dulu, buka rekening dulu di sana, buka rekening, isi data-data, terus ada yang namanya rekening dana nasabah. Jadi sekarang itu setiap investor, setiap yang buka rekening harus buka namanya rekening dana nasabah lagi, selain buka rekening tersendiri itu, karena itu untuk proses uang masuk dan uang keluar pada saat nasabah melakukan transaksi. Kenapa? Dulu tuh nggak ada yang namanya rekening dana nasabah, jadi semua langsung ke sekuritasnya. Cuman sekarang karena untuk mencegah yang namanya praktek pencucian uang, makanya PPATK menyarankan supaya dibentuklah yang namanya RDN itu, rekening dana nasabah. Jadi supaya PPATK ataupun otoritas bisa melihat ini aliran dananya ini yang masuk itu dari mana aja, apakah benar murni memang dari, misalnya kayak Vincent papanya menghasilkan kan, misalnya punya gaji, Vincent belum punya gaji tapi Vincent sudah punya mau buka rekening saham gitu. Vincent kan otomatis dapat uang dari papanya nih gitu kan, dapat uang dari papanya, nanti ketahuan tuh papanya tuh. Tadi yang Vincent agak ditanya, papanya kerja di mana, kayak gitu. Tapi kalau misalnya di rekening dananya tiba-tiba Vincent dapat setoran dana dari orang lain yang selain papa gitu kan, itu kan ditanda tanya, ini uang dari mana ya? Makanya itu gunanya itu rekening dana nasabah itu, supaya otoritas atau nggak PPATK bisa melihat aliran dananya itu dari mana, supaya untuk mencegah praktek pencucian uang. Oh, jadi biar kayak lebih aman aja gitu? Lebih aman gitu. Jadi kalau sekarang buat kayak sistem transaksi jual beli sahamnya itu atau di pasar modal itu gimana coba? Jadi kalau sistem transaksi jual beli sahamnya itu ada prosesnya dari misalnya Vincent sudah jadi nasabah nih, nasabah CC, udah jadi nasabah, Vincent akan order ke CC sales misalnya, sales saham. Sales, CC Vincent mau beli dong
saham ini, ya udah beli saham ini harganya berapa lot gitu kan ya. Nah tapi sebelum Vincent untuk beli saham itu, pada saat rekening Vincent sudah jadi, Vincent harus deposit dulu. Deposit dana dulu, gitu, deposit dana sebagai jaminan. Karena kalau nggak deposit dana, Vincent nggak ada jaminan, otomatis sekuritas tidak bisa memberikan fasilitas transaksi untuk Vincent gitu, karena Vincent nggak punya jaminan apa-apa. Jadi Vincent harus setor dana dulu, misalnya 10 juta atau 5 juta, nanti Vincent bisa belanja, bisa beli gitu, bisa beli saham. Pada saat proses beli itu, Vincent akan telepon salesnya, mau beli saham, misalnya saham BCA atau saham apa, di harga segini. Nanti sales akan memberikan orderannya ke dealer. Jadi dealer ini adalah orang-orang yang melakukan eksekusi transaksi di pasar. Cara kerja mereka gimana? Mereka akan menginput orderan yang Vincent order melalui sales ke dalam sistem di bursa untuk melalui remote gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah dikirim datanya, order beli atau jualnya Vincent itu kan belum tentu done match pada saat itu. Nah nanti kalau misalnya sudah done atau match, nanti akan diberitahu oleh dealer akan info ke sales akan info langsung ke Vincent. Jadi gitu. Kayak kastel gitu ya atau apa? Iya, akan diinformasikan kalau misalnya sudah done atau gimana gitu. Gitu. Kalau buat depositonya itu, kalau buat di saham itu gimana sih kalau buat deposito? Kalau deposito sekarang tergantung sekuritasnya. Ada sekuritas yang 1 juta pun juga boleh, 5 juta juga boleh. Biasanya kayak gitu-gitu transaksi online, rekening online. Jadi Vincent ordernya itu by phone atau enggak by laptop. Gitu. Kalau misalnya kayak yang langsung datang ke ke kantornya gitu dan melalui di galeri, misalnya di galeri itu kayak bisa di sana ordernya biasanya lebih tinggi depositnya gitu. Depositnya lebih tinggi ya kalau langsung. Kalau online karena Vincent input sendiri, semua dilakukan sendiri, otomatis pasti lebih murah. Jadi kalau misalnya kita mau beli saham, kalau langsung offline gitu itu harganya itu lebih mahal gitu. Iya, depositonya lebih tinggi. Depositonya lebih tinggi. Nilai depositnya. Soalnya kalau buat inputnya itu diatur dari sananya atau gimana? Jadi kalau kenapa bisa lebih tinggi dan pasti fee-nya, komisinya lebih mahal juga. Komisinya. Kenapa? Karena Vincent harus melalui dealer lagi untuk input. Kalau Vincent pakai rekening online misalnya via handphone atau enggak via laptop, semua kan Vincent yang pegang, Vincent yang input. Jadi otomatis fee-nya lebih murah dibanding dengan kalau misalnya Vincent pakai rekening yang biasa gitu. Jadi ada 2 rekening reguler dan rekening online. Jadi kalau buat transaksi jual beli saham itu ada minimal atau maksimal sih buat transaksi itu? Transaksi itu minimal pembelian itu 1 lot. Minimal 1 lot itu 100 lembar. Oke, jadi semua harga yang tercantum di misalnya saham BBRI, saham BCA. Misalnya harganya BCA 8.900. Berarti satunya 8.900 itu 1 lembar. 1 lembar dari sahamnya itu. 1 lembar harganya 8.900. Vincent minimal beli 1 lot, which is 100 lembar. Berarti 100 dikali 8.900 plus komisinya. Ada komisi juga. Betul. Jadi komisi itu ada pada saat beli, ada pada saat jual, ada komisi. Jual ada komisi plus pajak lagi nanti. Gitu, dikurangi pajak lagi. Berapa persen itu kira-kira kalau buat? Kalau komisi, jadi kalau online itu biasanya 0,15. 0,15. Kalau yang reguler 0,2. Gitu, jadi selisih 0,05 kurang lebih. Kok bisa beda Ceh? Ya itu karena itu tadi, kalau misalnya kalau yang reguler itu kan Vincent minta tolong orang untuk input. Kalau online Vincent input sendiri. Bedanya di situ aja. Jadi istilahnya kayak kita ngebayar jasa orang itu untuk input gitu. Makanya ada perbedaan 0,05 sekian. Betul. Jadi kalau buat aku dengar nih Ceh, kan di saham itu kalau nggak salah ada yang namanya lot itu Ceh. Tadi yang Ceh bilang itu. Nah jadi kalau buat pendalaman itu lot itu kayak gimana sih Ceh? Kalau buat di saham itu lot itu? Lot itu adalah satuan pembelian transaksi saham. Satuan transaksi saham. Jadi misalnya Vincent mau beli saham BCA,
Vincent bilang mau beli 2 lembar nggak bisa, minimal 1 lot, yaitu 100 lembar. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya beli saham 1 lembar, 2 lembar nggak bisa. Minimal pembelian adalah 1 lot, yaitu 100 lembar. Itu udah wajib, itu nggak bisa diganggu gugat. Kecuali ada yang namanya pasar nego. Itu beda pasar lagi. nego. Pasar nego itu bisa lotnya ganjil, lembarannya ganjil. Jadi misalnya kan 100, kelipatannya 100. Misalnya ada orang yang mau nego harga lotnya itu 5.550. Padahal sebenarnya kan kalau di transaksi reguler kan nggak bisa. Makanya mereka nego. Biasanya orang nego itu ada tujuannya lain-lain lah gitu loh, selain transaksi biasa itu gitu. Oh, jadi berarti kalau misalnya kita nih udah punya 1 lot di, misalnya contohnya kayak di saham BCA, berarti kita tuh udah ada kepemilikan atau gimana tuh kalau di dalam saham? Iya, otomatis mau Vincent punya 1 lot, 2 lot, Vincent itu sudah punya kepemilikan di BCA. Oh, jadi Udah kalau jadi pemegang saham di BCA. Berarti kalau misalnya nih 1 lembar itu dihargain tadi berapa sih? 8.000 ya? 8.900. Nah, 8.900. Berarti kalau kita beli 1 lot itu 800 dikali 8.900. Berarti hampir sejuta ya buat 1 lot ya, 860.000. Ya, kurang lebih ya. Nah, kurang lebih segitu. Terus kalau biasanya kalau transaksi itu ada biaya adminnya atau dikenain berapa sih biasanya kalau biaya admin gitu? Ya itu tadi. Online dan 0,15 itu maksimum ya, 0,15. Maksimum, berarti kalau reguler itu masih bisa dinegosiasi lagi. Oh, berarti nggak tentu ya? Nggak tentu, jadi masing-masing sekuritas itu mereka ada kebijakan masing-masing lah. Ada yang sekuritas yang kasih kita apa gimana, itu masing-masing lagi, itu baik lagi. Cuman itu sudah udah valid, defaultnya seperti itu. Kayak online 0,15, regulernya 0,2. Oh, berarti kalau yang online 0,2 itu emang udah segitu atau bisa gitu tuh kayak yang 0,15 itu? Bisa. Oh, masih bisa juga? Bisa, tergantung. Berarti tergantung dari orangnya juga ya sama? Iya. Hari ini tuh ada nggak sih Cep saham yang cocok itu buat pemula atau enggak yang masih baru mau belajar saham gitu, jadi buat pemula gitu? Oke. Jadi kalau misalnya kayak untuk pemula, kita sih selalu nyaranin pertama adalah cari saham-saham yang secara fundamental oke, gitu kan. Maksudnya secara industri mereka mampu bertahan walaupun lagi ada krisis juga, walaupun ada penurunan juga mereka masih bisa bertahan. Nggak terlalu jauh penurunannya. Misalnya apa kayak banking, itu banking perusahaan bank. Nah dari perusahaan bank itu kita pilih lagi nih bank-bank apa aja nih yang cocok nih kira-kira gitu, dan bank-bank yang istilahnya stabil dan asetnya besar gitu kan. Kalau dari segi BUMN ada yang namanya saham BBRI, Bank BRI, lalu swasta BCA gitu. Jadi kalau misalnya pegang 2 bank itu oke lah gitu istilahnya gitu, karena mereka walaupun kita mau ngambil dari capital gain itu, jadi misalnya kayak Vincent beli 8.900, BCA terus naik 12.000, berarti selisihnya itu tuh kita ngomongnya capital gain. Oh, capital gain. Iya gitu. Nah selain mereka ada selisih itu, mereka bisa kasih capital gain buat kita. Saham-saham yang fundamental oke, mereka biasanya rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Gitu. Jadi dividen itu didapat dari yang namanya laba yang mereka hasilkan per tahun. Misalnya BCA menghasilkan laba 1T setahun ini. Dia misalnya menargetkan dividen yang akan dia bagikan ke investor itu sekitar 70% dari labanya. Berarti 70% dari 1T adalah 700 miliar. Berarti 700 miliar itu dia akan bagikan ke investor-investornya dia. Nanti 700 miliarnya itu akan dibagi lagi per jumlah saham yang beredar di pasarannya, dia ada berapa banyak. Jadi nanti dia akan kasih tahu, dia akan umumkan ke publik, saya akan bagikan dividen saham BCA senilai sekian per lembarnya gitu. Jadi berarti kalau dividen itu kayak bonus gitu ya? Bonus. Atau lebih buat investor yang taruh saham di perusahaan itu? Iya betul, mau cuma 1 lot, 2 lot tetap akan punya hak yang sama dengan orang yang punya saham 10.000 lot atau 20.000 lot gitu. Oh, gitu. Terus buat transaksi jual beli saham itu berapa sulit sih buat melakukan transaksinya tuh? Untuk melakukan transaksi sih enggak ya. Kalau misalnya kayak balik lagi Vincent misalnya mau pilih yang online, ya udah Vincent tinggal by phone
tinggal klik, nanti kita akan kasih edukasi ke nasabah. Caranya begini nih, kalau mau beli, mau jual, mau lihat portofolionya Vincent ada berapa, case-nya Vincent ada berapa. Tapi kalau misalnya Vincent melalui yang galeri yang datang ke perusahaan sekuritas, itu kan pasti fee-nya lebih mahal lagi kan, karena kan Vincent harus melalui jasa orang lain lagi untuk melakukan eksekusi atau transaksi. Nah itu nanti Vincent tinggal by phone aja, telepon, Pak, Bu, saya mau beli saham ini. Udah, Vincent hanya ngomong aja. Tapi kalau misalnya buy online, Vincent do it yourself, jadi benar-benar ketik di aplikasi atau enggak di laptop gitu. Oh, berarti kalau online itu lebih cepat aja sama lebih gampang ya? Lebih gampang, biasanya kalau anak-anak muda zaman sekarang mereka lebih prefer ke online. Lebih ke online aja daripada langsung ke offline itu. Karena kan memang balik lagi fee-nya lebih murah, gitu aja, lebih murah dan gampang pokoknya semuanya. Oh iya, untuk beberapa hari ini tuh saham apa sih yang stabil untuk beberapa minggu atau hari yang lalu ini? Kalau sekarang itu kan memang lagi krisis nih. Sekarang lagi krisis, kenapa? Lagi pertama rupiah lagi melemah sekali. Terus udah gitu sejak digantinya presiden baru yaitu Donald Trump, memang ada beberapa penurunan yang lumayan signifikan gitu. Jadinya kita sebagai pelaku pasar harus lebih hati-hati. Kadang-kadang kita juga harus kasih tahu ke nasabah, Pak, hati-hati, Pak, buat hati-hati gitu. Masalahnya risiko-risikonya itu lagi banyak nih gitu, antara dia mau perang dagang atau mau masalah Israel Palestina pun itu mempengaruhi buat kita gitu kan. Jadinya kita tetap akan rekomendasikan ke nasabah saham-saham yang berfundamental bagus gitu, fundamental bagus. Terus gitu walaupun ada penurunan sekalipun, seenggaknya nanti